Shalom, selamat pagi. Selamat memasuki ibadah Minggu 3 bulan kebangsaan, Minggu 16 Agustus 2020 GKJ Skurjo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh secara pribadi, dan saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saat teduh cukup. Malah kita mengawali ibadah untuk pagi hari ini dengan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Baru 2. Hai mari sembah bait 1 dan 6. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergebar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu ketiga bulan kebangsaan ini kita awali dengan mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 17 demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Lalu siapakah kita ini jika dibanding dengan kekuasaan Tuhan Allah kita? Malah kita pujikan nyanyian tetap setia. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Mazmur 32 ayat 5 demikian. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa secara pribadi, mohon pengampunan dosa. Mari kita bersama berdoa. Demikian ya Tuhan, setiap pengakuan atas dosa-dosa kami, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ampun kepada Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, kami memohon pertolongan Tuhan untuk memasuki kehidupan yang baru. Tolong kami dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 25 ayat 10 yang beginilah firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sanggupi, mari kita mengucap syukur dengan memujikan arti kehadirat. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama menyiapkan hati melalui doa kita. Mari kita bersama berdoa, kami hantarkan. Bapa kami yang maha besar, begitu luar biasa kasih setia Tuhan kepada kami, secara khusus pemeliharaan Tuhan dengan memberikan waktu bagi kami, kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, juga dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan, bolehlah Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Demikian pula hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya, juga Tuhan yang akan memperlengkapi, sehingga hanya Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, berkaryalah Roh Kudus di dalam hidup kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Yang beginilah firman Tuhan. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya.
Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu dan menjamin kehidupan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Israel. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan tentang segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita ingat-ingat dulu selama 1 minggu terakhir ya. Selama 1 minggu terakhir yang kita jalani, apa saja yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Coba kita ingat-ingat dulu. Selama 1 minggu terakhir, kira-kira apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja, entah itu bekerjanya dari rumah atau memang sudah bekerja di tempat kerja masing-masing. Baik bagi saudara-saudara atau adik-adik yang sekolah, yang sampai saat ini mungkin sekolahnya masih masih belajar dari rumah.
Ataupun bagi Bapak Ibu atau eyang kakung eyang putri yang mungkin sudah purna tugas, apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita semua? Coba kita renungkan dan kita ingat-ingat kembali. Apakah itu semua itu hal yang menyenangkan? Apakah semua itu adalah hal-hal yang menyedihkan? Atau lebih banyak yang menyedihkan daripada yang menyenangkan? Karena memang benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa yang terjadi itu yang tidak dapat kita mengerti, ya. Sehingga terkadang di dalam kehidupan kita itu kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa toh mesti terjadi seperti ini? Secara khusus ketika kesedihan-kesedihan atau penderitaan-penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Namun kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sampai dengan hari ini masih meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat atau dinamakan kita itu adalah orang Kristen, seharusnya kita berpikiran apa? Memiliki sebuah pikiran ataupun sebuah rasa percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah apa? Adalah sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Senang, sedih, sukacita, nelangsa, dan yang lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya seharusnya meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah rencana Tuhan. Dan di balik semuanya itu, Tuhan telah memiliki rencana yang sangat indah bagi kita. Memiliki rencana yang sangat indah bagi kita. Itulah yang dialami oleh tokoh di dalam bacaan kita saat ini, secara khusus dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Siapa di sana dikatakan? Yusuf, salah satu anak dari Yakub atau Israel. Yusuf, salah satu anak dari Yakub ataupun Israel. Bagaimana kisah perjalanan dari Yusuf ini? Begitu kalau kita lihat tidak ada senang-senangnya sama sekali malah. Ketika dia harus dijahati oleh saudara-saudaranya, ke-11 saudara-saudaranya, ketika dia harus dijual kepada Ismail dan kemudian dibawa ke Mesir, dan kemudian ketika dia, apa yang paling parah pada waktu itu, dia difitnah oleh istri Potifar. Serentetan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yusuf ini kalau kita lihat secara lengkap, kisah Yusuf itu kan terdapat dalam Kejadian pasal 37 sampai 50 itu lengkapnya. Cerita lengkapnya itu dari pasal 37 sampai dengan pasal 50. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf ternyata juga sepertinya hanya diisi dengan sebuah penderitaan. Namun pada satu titik tertentu ternyata Tuhan membalikkan sebuah keadaan dan juga Tuhan membukakan sebuah rencana yang besar di dalam kehidupan Yusuf. Apa yang terjadi? Yaitu puncak dari kisah Yusuf itu sebenarnya terdapat di dalam bacaan kita, yaitu Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa, rancangan yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu bahwa ternyata apa yang terjadi di atas diri Yusuf itu adalah sebuah berkat yang luar biasa, atau bahkan membuat Yusuf menjadi berkat yang luar biasa juga. Yusuf pada saat itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Ada berapa saudaranya? Ada yang masih ingat? Yusuf itu 12 bersaudara, dan Yusuf itu adalah anak ke-11 dari bapaknya Yakub atau Israel.
Hal ini didasari atau dilatar belakangi dengan ketidaksenangan saudara-saudaranya ya, atas keistimewaan Yusuf yang membuat Yakub itu begitu menyayangi Yusuf. Dan akhirnya mereka itu merasa disaingi. Akhirnya apa? Mereka itu berusaha untuk menyingkirkan Yusuf. Coba kita lihat dulu silsilah saudaranya, yaitu putra-putra Yakub. Kenapa toh saudara-saudaranya kok merasa tersaingi? Yusuf itu lahir dari ibunya bernama Rahel dan dia punya adik namanya Benyamin. Jadi Yakub itu punya 4 istri. Yang pertama Lea. Lea itu melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar dan Zebulon. Kemudian begitu pula dari istri berikutnya adalah Bilha. Dia adalah budak dari Rahel. Di sana melahirkan dan serta Naftali. Berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu tentang dari budak Lea. Budak Lea itu lahir Gad dan Asher. Dan akhirnya dari Rahel lahirlah Yusuf dan Benyamin. Nah, 12 anak inilah yang nanti akan menjadi 12 suku Israel. 12 suku Israel. Dan kalau kita urutkan secara usia, yang paling tua itu 4 diantaranya, yang paling tua 4 tertua itu adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Itu 4 tertua. Baru kemudian nomor 5 itu Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, dan Yusuf itu nomor 11. Baru adik bungsunya itu adalah Benyamin. Nah, kalau kita lihat kisah ketika Yusuf itu akan dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian dijual, itu yang berinisiatif itu adalah 4 kakak tertuanya, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Jadi di sini kita mengerti ketidaksenangan mereka terhadap Yusuf itu karena mimpi-mimpi Yusuf yang mengatakan bahwa kakak-kakaknya itu akan menjadi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, mereka gengsi toh, orang-orang kakak-kakaknya yang lebih tua, masa adiknya yang akan memimpin, masa adiknya yang akan memerintah, masa kakak-kakaknya kok ya takut dengan adiknya. Karena perasaan itulah akhirnya Yusuf itu dibuang, dijual. Pokoknya tidak boleh ada di lingkungan keluarganya. Namun kita tahu apa yang terjadi kepada Yusuf, kita tahu itu adalah rencana Allah sendiri, dan apa yang pernah dimimpikan oleh Yusuf itu menjadi apa? Menjadi terwujud, walaupun harus melalui perjalanan yang begitu berat, melalui penderitaan-penderitaan yang ada. Kita tahu apa yang terjadi di sini ternyata merupakan rencana Allah yang luar biasa. Sampai akhirnya Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, ya. Sampai akhirnya menjadi pemimpin di Mesir, dan ketika terjadi kelaparan yang hebat, orang-orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Salah satunya adalah keluarga dari Israel atau Yakub. Dan Yusuf tetap dengan rendah hati, apa yang terjadi atas dirinya itu adalah rencana Allah, mengakui bahwa apa yang terjadi atas dirinya itu adalah rencana Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-5. Itu latar belakang panjang dari kisah yang dialami oleh Yusuf. Nah, perikop kita pada hari ini yaitu Kejadian 45 ayat 1 sampai 28 secara utuh, itu sebenarnya dilatar belakangi atau konteks dekatnya itu adalah dalam Kejadian pasal 43 sampai 44. Tentang apa? Tentang berita ataupun tentang kelaparan yang melanda Kanaan. Dan pada saat ini di dalam perikop ini itu adalah ketika saudara-saudaranya, ke-11 saudara Yusuf itu pergi ke Mesir untuk yang kedua kali karena persediaan makanan mereka sudah habis. Jadi ayahnya, kalau kita melihat Kejadian
43 ayat 1 di sana dikatakan hebat sekali kelaparan di negeri itu. Lah karena kelaparan itu begitu hebat, karena kelaparan begitu luar biasa, akhirnya Yakub ataupun Israel pergilah kembali ke Mesir untuk dapat membeli makanan. Nah, kemudian Yehuda di sini memberitahukan kepada ayahnya bahwa kalau memang harus pergi ke Mesir kembali, harus membawa Benyamin itu, harus ikut serta bersama mereka untuk pergi ke Mesir dalam Kejadian 43 ayat 3 sampai 5. Dan akhirnya diizinkanlah Benyamin ikut dalam Kejadian 43 ayat 11. Kita tahu bahwa sangat besar kasih sayang anak-anaknya kepada Yakub, anak-anak Yakub kepada ayahnya. Makanya dia tetap ingin keluarganya itu kembali utuh. Makanya dia wanti-wanti kepada Yehuda yang menyatakan akan bertanggung jawab kalau Benyamin itu ikut, dan akhirnya diizinkanlah Benyamin itu ikut. Dan kisah ini terus berjalan dengan dramatisnya sampai pada perikop yang kita baca dari Kejadian pasal 45 yang menyatakan apa? Yang menyatakan bahwa Yusuf itu memperkenalkan dirinya kembali kepada sanak saudaranya. Di dalam bacaan kita Yusuf dikatakan dia itu begitu menangis, bersedih, sangat ternyuh hatinya. Karena sebenarnya kalau kita lihat di dalam pasal 44, Yusuf ingin ya mungkin memberi pelajaran kepada saudara-saudaranya. Tapi ternyata apa yang terjadi, dia tidak kuat. Karena Yehuda membela Benyamin itu dengan begitu luar biasa. Bahkan menyatakan, aku saja yang dipenjara daripada Benyamin adikku. Karena di dalam konteks atau bacaan sebelumnya itu kan ketahuan mereka itu membawa piala yang dimiliki oleh Yusuf, membawa piala yang dimiliki oleh Yusuf. Jadi terjadilah tawar-menawar itu. Dengan kenyataan demikian Yusuf menjadi tidak kuat. Yusuf kemudian menjadi sangat sedih. Dan akhirnya di dalam bacaan kita dikatakan apa? Dia menyuruh semua orang itu untuk keluar dari ruangannya, kecuali saudara-saudaranya. Yang kemudian menyatakan, aku Yusuf. Hanya begitu. Sangat singkat dan luar biasa menakjubkan. Sederhana, aku Yusuf. Yang kemudian dilanjutkan dengan apa? Menanyakan kabar dari ayahnya, masih hidupkah Bapak? Jadi dia masih ingat terhadap keluarganya, bahkan dia masih masih bisa memaafkan saudara-saudaranya, ke orang-orang yang telah membuang dia itu, yang telah menjual bahkan jahat kepada dia, bisa memaafkan. Jadi di sini sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yusuf tidak menuntut saudara-saudaranya untuk mengakui secara terang-terangan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan kepada ayah mereka. Tapi di sini ketika Yusuf bisa hidup bersama-sama dengan Benyamin, yaitu adiknya yang satu ibu ya dari Rahel, dia sudah merasa begitu puas. Makanya Yusuf dalam bacaan kita ceritakanlah hal-hal yang baik saja kepada ayahnya. Karena memang kelaparan yang melanda pada waktu itu masih dikatakan di sana masih 5 tahun lagi, masih panjang. Dan ini sudah berjalan 2 tahun. Yang akhirnya juga Yusuf mengajak saudara-saudaranya dan juga keluarganya, termasuk ayahnya, bahkan kawanan ternak mereka untuk bergabung dengan Yusuf di Mesir. Ditempatkan di mana Bapak Ibu? Di Goshen, agar dekat dengan Mesir. Nah, ini adalah rencana Allah. Walaupun kalau kita melihat prolognya, pembukaannya, cerita Yusuf kok menyedihkan sekali. Cerita Yusuf kenapa tidak ada senangnya sekali. Tapi di balik itu ternyata Tuhan Allah memiliki rencana atas kehidupan
keluarga Israel atau Yakub. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, kalau kita baca dalam Kejadian 45 ayatnya yang kelima, di sana dituliskan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, ini adalah pengakuan Yusuf bahwa ini adalah rencana Allah. Jadi aku sampai ke Mesir dulu itu untuk apa? Agar keluarga kita tidak binasa karena kelaparan. Ini berarti kan bisa kita tarik bahwa ternyata Tuhan Allah itu tidak menghendaki kalau keturunannya Abraham itu binasa atau putus. Karena Tuhan Allah sudah mengatakan sendiri bahwa keturunannya nanti akan seperti banyaknya itu seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut atau di pantai. Jadi dalam hal ini Tuhan Allah sudah memakai rencana itu sehingga Yusuf diutus Allah melalui peristiwa-peristiwa yang dialami untuk mendahului saudara-saudaranya sampai ke Mesir agar tidak binasa. Jadi ini adalah rencana Allah yang luar biasa, rencana Allah yang memang sudah terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dan tentu ini adalah sebuah hal yang juga menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ternyata melalui kisah Yusuf ini kita dapat menyimpulkan satu hal. Apa? Ternyata Tuhanlah yang mengontrol setiap gerak kehidupan manusia sejak hari penciptaan, sejak zaman penciptaan sampai dengan hari ini. Dan rencana Allah lah yang memang menciptakan damai sejahtera bagi kehidupan manusia. Nah, itu rencana Allah bagi manusia, atau secara khusus di dalam bacaan kita bagi keluarga Yakub atau Israel yang mengutus Yusuf mendahului ke Mesir. Lalu sekarang apa ya kira-kira rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Tadi kan di awal saya menanyakan apa yang sudah terjadi paling tidak selama 1 minggu terakhir di dalam kehidupan kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup, pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Yang paling umum orang itu pergumulan itu ekonomi dan kesehatan. Ada mungkin orang-orang yang sudah sakit lama, kemudian menanyakan ataupun bergumul di dalam kehidupannya tentang kesehatannya. Kenapa ya saya kok tidak sembuh-sembuh? Kenapa ya sakit penyakit saya kok hanya begini-begini saja? Dan itu memang kita belum bisa mengerti dengan rencana Tuhan. Tapi kita perlu belajar bersikap seperti Yusuf. Dengan apa? Dengan tetap setia menjalani kehidupan kita itu dan bertahan di dalam Tuhan. Walaupun mungkin jalannya naik turun, terjal, tidak lurus-lurus saja. Karena apa? Sebuah jalan penderitaan ternyata kalau kita melihat dari kisah Yusuf ini tidak selalu berakhir pada sebuah kesedihan. Kita tidak harus selalu meratapi, tapi kita harus apa? Harus selalu mengusahakan, harus selalu semangat di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau ada orang yang bergumul dalam kesehatannya, mungkin oh ya itu memang diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat sejenak, karena pada waktu-waktu yang lalu saking semangatnya bekerja sampai lupa beribadah, sampai lupa berdoa, sampai lupa makan, lupa tidur. Itu kan kasih sayang Tuhan kepada setiap kita. Lalu sekarang kira-kira apa ya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita di balik pandemi COVID-19 ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu mungkin bisa WA saya atau WA di grup jemaat, kita bisa sharing bersama. Karena jujur saya tidak tahu. Karena itu hanya Tuhanlah yang memiliki rencana yang tidak terselami oleh manusia. Itu adalah pikiran Tuhan yang tidak terselami oleh manusia.
sia. Saya ajak Bapak Ibu membuka Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Kita buka bersama. Ayub pasal 42 ayat 2. Kita baca bersama nggih. 1 2 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena apa? Karena memang Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Saya ada sebuah video potongan film, ya. Monggo Bapak Ibu perhatikan dan nanti Bapak Ibu bisa simpulkan apa yang terjadi. Yang demikian videonya. Osna! Oh, who's there? No! God, why are you doing this to me? Do you hear me? Any kindness you take away. You were the one who gave me the dreams. You brought me the gift. Some gift. My dreams are lies. What have I done to deserve this? I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. I saw
Itu adalah video dari film Joseph, ya. Joseph King of Dreamer. Rilis sekitar tahun 2000 kalau tidak salah. Di sana menyatakan tentang bagaimana perjalanan kisah Yusuf yang ternyata dipakai oleh Tuhan untuk memberkati keluarganya, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dia menghayati bahwa ketika dia menyatakan atau menyerahkan segala sesuatunya dan percaya pada Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, maka yang terbaik itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kehidupan kita penuh dengan pergumulan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Jangan kita ratapi sehingga kita bermalas-malasan. Mari kita jalani dengan penuh semangat, karena itu membuktikan bahwa kita itu tetap membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh semangat, bukan hanya terpuruk pada kesedihan, namun kita bangkit dan memulai memasuki kehidupan yang baru yang penuh dengan gairah dan antusias. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan maha besar, luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagaimana Tuhan selalu dan terus berkarya dalam hidup kami. Kami begitu merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan bahkan meninggalkan kami. Maka ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk selalu melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih indah bagi kehidupan kami. Tolong kami untuk dapat mengerti dan tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi bolehlah kami semakin ingat bahwa rencana Tuhan itu tidak dapat terselami oleh pikiran manusia. Ya Tuhan, secara khusus pada saat ini kami mensyukuri keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Walaupun kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memberikan perlindungan kepada kami. Tuhan masih menjauhkan kami dari sakit penyakit. Maka kami syukuri itu dan kami sadari itu hanyalah pemberian dari Tuhan saja. Dan pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya yang memberkati Indonesia ini, sehingga dapat semakin terberkati oleh Tuhan, dan tentunya dapat semakin menempatkan diri untuk semakin bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkan ke tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkenan menaungi bangsa dan negara Indonesia ini sehingga tetaplah dilindungi oleh Tuhan saja. Para pemimpin yang ada, Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, biarlah Tuhan yang akan memberikan sebuah kekuatan dan juga memberikan sebuah kecerdasan agar tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, akan tetapi biarlah untuk kepentingan seluruh rakyat di Indonesia ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka yang ada. Apapun sakit penyakitnya, apapun yang sedang dialami, Tuhan yang akan selalu menyertainya. Di antaranya adalah Bapak Triyono, Ibu Sri Rahayu, Ibu Ami, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mampukan mereka ya Tuhan untuk bertahan, dan selalu berikan pengharapan bahwa kesembuhan ataupun kesehatan yang dinantikan akan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga mendoakan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, bolehlah Tuhan yang akan memberkatinya juga. Mbah Pandi, Mbah Sep, Mbah Rakimin, Mbah Doni, Mbah Kijan, Mbah Yoso,
dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para adiuswa ini, bolehlah Tuhan yang akan menyertainya juga. Di dalam usia senjanya, Tuhan yang akan memberikan semangat, Tuhan yang akan memberikan sebuah antusias di dalam kehidupannya untuk selalu berserah kepada Tuhan saja. Itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang memang memberikan penguatan bagi kami. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKJ Sukorejo. Berkatilah setiap jemaat yang ada di GKJ Sukorejo ini, dari mulai yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia, dari yang ada di Sukorejo dan sekitarnya ataupun yang ada di luar kota. Bentengi mereka dengan roh Tuhan, jauhkan dari segala sesuatu yang merugikan, dan biarlah hanya Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupannya. Terlebih ya Tuhan, bagi pembinaan iman di GKJ Sukorejo ini, yang mungkin masih hanya terbatas secara online karena belum dapat bertemu di dalam pertemuan-pertemuan wilayah ataupun komisi, mampukan kami untuk dapat membina ataupun dapat menumbuhkan iman kami ya Tuhan melalui setiap renungan-renungan yang dikirimkan, melalui setiap apapun yang dapat menumbuhkan iman kami. Dan tentu Tuhan yang akan memberikan pelajaran bahwa kami tidak harus selalu merenung, akan tetapi harus beraksi mewujud nyatakan apa yang telah direnungkan. Percuma apa yang telah kami terima, begitu banyak renungan yang kami terima, tapi tidak dapat kami wujud nyatakan, akan tiada hasilnya dan tidak berbuah dan tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga mensyukuri ya Tuhan, karena sehari ini bolehlah Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami juga mendoakan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, berkati mereka dalam kesehatannya, berkati mereka di dalam segala pekerjaan dan usahanya, dan anak-anak sekolah yang mungkin masih belajar dari rumah, berikan mereka ketekunan sehingga dapat belajar dan tentunya menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk menggapai cita-citanya. Pembangunan Gereja Pepantan Curug Sewu ya Tuhan yang kami syukuri sampai hari ini masih berjalan dan semakin terlihat bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa dan telah terwujud di tengah-tengah kehidupan bergereja kami secara khusus, yaitu dalam pembangunan Gereja Pepantan Curug Sewu, dan itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan, setiap doa-doa kami serahkan kepada Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami, dan kami juga dengan penuh kerendahan hati memohon ampun, karena kami manusia yang penuh dengan cacat celah dan penuh dengan dosa, kiranya Tuhan yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebagai dasar kita memberi persembahan, dibacakan dari Matius 6 ayat 19
sampai 21. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Marilah kita kumpulkan persembahan ini dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu? Ayat 1, 2, dan 3. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menaikkan
doa persembahan. Kepada Allah Bapa yang Makasih, Tuhan pemelihara hidup kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Pada kesempatan pagi hari ini di tengah ibadah yang boleh kami lakukan, kami diizinkan untuk mempersembahkan persembahan. Kami telah mengumpulkan persembahan kantong. Kami boleh mengumpulkan persembahan bulanan. Kami boleh juga mempersembahkan persembahan yang lain. Berkenan Tuhan menerima dan memberkati agar boleh menjadi sarana untuk kegiatan-kegiatan di gereja Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah ini, kembali memasuki kehidupan pemberian Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kami semua sepanjang perjalanan hidup kami. Terimalah persembahan kami, terimalah doa kami, terimalah juga pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.